serahkan kepada hambanya, Pak Sahala. Mari kita berdoa. Segala pengagungan dan pujian serta hormat kami alamatkan hanya kepada Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mau tetap setia dan taat atas panggilan bagi kami, di mana Engkau percayakan kami sebagai doulos-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah terus tenaga yang daripadamu, kekuatan pikiran yang daripadamu, yang terus menolong, menopang, dan pengurapan khusus dari Roh-Mu ya Bapa, yang terus mencerdaskan pikiran kami, yang terus mengurapi pikiran kami, yang terus menyentuh roh kami, untuk kami tidak pernah menyerah dalam apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Oleh sebab itu kami percaya Engkau mencari orang-orang yang bukan sembarang orang, tetapi pilihan-Mu tidak pernah salah. Adalah orang-orang yang pantang menyerah menghadapi tantangan sesulit apapun. Engkau menginginkan hamba-hamba-Mu sebagai petarung. Terima kasih Tuhan. Itu kerinduan kami juga. Supaya dalam hal gelanggang pelayanan, kami tidak akan pernah mundur oleh situasi apapun. Kami tidak akan pernah meletakkan itu. Tetapi kami mau terus akhiri sampai nantinya Tuhan katakan kami berhenti. Maka disitulah kami berhenti melayani Tuhan. Disitulah kami berhenti memuji menyembah-Mu. Disitulah kami berhenti menjadi saksi-Mu. Disitulah kami berhenti untuk membawa berita kemenangan, berita kebenaran, berita pengampunan dosa, dan berita pertobatan. Terpujilah Engkau Bapa. Izinkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dan minta pertolongan daripada-Mu, memampukan hamba-Mu berbicara. Oleh sebab itu, kami serahkan semuanya, meletakkan di bawah telapak kaki-Mu saja, supaya Engkau saja yang berkuasa atas pemberitaan firman ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Gak kedengaran ya? Iya Pak. Volumenya gede. Volume Bapak. Volume saya kurang ya? Iya Pak. Penuh ini, udah penuh. Udah penuh ya? Udah full. Apa terlalu kecil ya? Ngeram kok Pak. Kedengaran ya? Oh ya, berarti sini. Kalau nggak kedengaran nanti saya pakai speaker lah satu waktu ya. Boleh. Baik. Oh ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih malam hari ini saya mau sampaikan topical preaching. Ya, topical preaching yang berjudul tema konsentrasi dulu. Oke, ya. Topical preaching dengan tema pantang menyerah. Apa Bapak Ibu temanya malam ini? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Itu. Namun sebelum saya baca firman Tuhan, mari kita dengarkan baik-baik. Ada pesan khusus malam hari ini yang belum pernah mungkin kita dengarkan. Tapi malam hari ini kita dengarkan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Saya akan baca. Jangan pernah protes tentang kesulitan hidupmu. Sekali lagi, jangan pernah protes tentang kesulitan hidupmu. Tuhan memberikan peran yang sulit hanya untuk aktor yang hebat. Aktor yang kuat. Aktor petarung. Coba bisa diulangi nggak? Coba diulangi dulu Bu Duma. Kalau nangkap ini senyum-senyum saya lihat Bu Duma ini. Apa yang saya sampaikan tadi? Jangan biarkan masalah menghentikanmu. Tuhan memberi kepercayaan pada aktor yang tangguh. Sorry, saya ulang biar sempurna. Nanti jadi salah. Jangan pernah protes tentang kesulitan hidupmu. Jangan pernah protes terhadap kesulitan hidupmu. Tuhan memberikan peran yang sulit hanya untuk aktor yang hebat, aktor petarung, aktor yang kuat. Coba. Tuhan memberikan peran yang sulit hanya untuk aktor yang tangguh dan kuat.
Ya, aktor yang hebat. Ya, itu. Jadi saya baca firman Tuhan terambil dari Mazmur 23 ayat 4 bagian A. Itu saya kutip. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saya ulang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ya, itulah perkataan seorang petarung. Itulah perkataan seorang aktor yang kuat, aktor yang hebat, aktor yang tidak menyerah. Petarung dengan pecundang itu beda. Ya, jadi kalau aktor yang lemah, dia akan banyak alasannya. Ketika ditimpa masalah, dia akan mempersalahkan Tuhan, bukan mempersalahkan dirinya gitu loh. Jadi itu sebabnya tadi di atas saya katakan, jangan pernah protes tentang kesulitan hidupmu. Ya, itu. Oke. Nah, pantang menyerah artinya memiliki sikap mental yang kuat dan tidak mudah putus asa. Saya ulang, pantang menyerah artinya memiliki sikap mental yang kuat dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan ataupun tantangan. Seorang yang pantang menyerah akan terus berusaha dan berjuang untuk mencapai tujuan, meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan dan kegagalan. Beberapa tokoh Alkitab yang patut diteladani, yang patut kita teladani dari kehidupannya dan maupun kepemimpinannya, yang patut juga kita contoh, yang patut juga dicontoh anak-anak Tuhan, yang juga patut dicontoh, diteladani oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu saudara dan saya. Aktor yang pertama adalah Musa. Ya, Musa, pribadi yang tidak mudah putus asa, tidak gampang menyerah ketika menghadapi Raja Firaun yang sombong. Umat Israel yang selalu berkeluh kesah dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian atau yang disebut tanah Kanaan, serta menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan. Ketika membawa umat Israel yang notabene tegar tengkuk, meskipun Musa menghadapi berbagai tantangan yang berat, ia tidak pernah menyerah. Luar biasa ini Musa. Dia tidak pernah menyerah. Memimpin kurang lebih sekitar, catatan Alkitab kalau tidak salah, kurang lebih kepemimpinan dia pertama membawa bangsa itu kurang lebih 5.000 orang. Kurang lebih. Nanti bisa kita teliti juga. Ya, kalau mau kita teliti catatannya di dalam kitab Keluaran. Oke. Ia tetap berpegang teguh pada perintah Allah. Ia membimbing umat Israel dengan penuh kesabaran. Pertama, ia membimbing umat Israel itu dengan penuh kesabaran pertama. Yang kedua, keberanian. Hamba Tuhan harus berani. Berani dalam artian itu bukan arti berani dalam hal-hal duniawi. Berani menyampaikan kebenaran. Tidak kompromi. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Berani menegakkan kebenaran. Berani berapologet. Pada satu waktu, pasti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang akan bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Kenapa disebut Tuhan? Ya, begitu. Cuman kita belum diberi kesempatan untuk hal-hal tanya jawab seperti ini. Mungkin nanti di doa bersama 3 hari 3 malam itu mungkin nanti bisa kita buat seperti itu. Supaya kita semakin dibekali dengan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Ia tetap berpegang pada perintah Allah yang membimbing umat Israel dengan penuh kesabaran, keberanian, serta keputusan yang sangat berat secara pribadi. Namun, oleh belas kasih yang ia miliki, Musa meminta belas kasih Tuhan ketika bangsa Israel menyakiti hati Tuhan dengan membuat patung lembu emas untuk mereka puja dan sembah. Akibat dari ketidaktaatan mereka menunggu Musa turun dari gunung Sinai membawa kedua loh batu dengan 10 perintah Allah. Musa sangat kecewa. Ketika dia turun, belum kepada tangga dasarnya, ibaratnya kalau di gedung ini, belum sampai ke tangga dasar. Mungkin di beberapa tangga lagi baru sampai. Tapi dia melihat, dia memandang bahwa ada seruling, ada terompet, ada tari-tarian yang heboh. Dia lihat apa yang terjadi. Ternyata bangsa itu sudah menyeleweng. Bangsa itu sudah murtad. Bangsa itu sudah membangkang. Bangsa itu meninggalkan
Elohim Adonai. Mereka menggantikan lembu emas, dan luar biasa. Mereka dengan mudahnya memberikan sumbangan-sumbangan. Ya kalung, ya anting, ya cincin, ya gelang kaki, semua. Tetapi dengan keberadaan sekarang, coba kalau kita minta untuk bantuan pembangunan gereja, sulit ya? Halo? Sulit juga ya? Untuk minta satu sak semen, bantuannya juga sulit. Udah hitung-hitungan gitulah kira-kira. Apalagi minta 10 dus keramik, itu paling sulit lagi. Padahal pada masa itu, untuk memuliakan setan, mereka begitu mudahnya memberikan bantuan itu. Lalu saya berpikir begini, Tuhan, kenapa sulit ya? Ini untuk membangun bait suci saja, bait suci, menyumbangkan besi 2 batang, 3 batang, begitu sulitnya gitu. Ya, kita berdoalah supaya orang-orang GKKI tetap terbuka hatinya untuk saling menolong, saling membantu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, mari kita saling membantu, saling menolong dalam hal ini. Kalau ada yang kesulitan seberapa yang bisa kita bantu, 5 perak ya 5 perak. Demi mewujudkan kerajaan Allah lewat sinode GKKI ini. Oke, saya lanjut. Musa sangat kecewa dan sangat marah ketika melihat umat Israel menyembah dan beribadah kepada patung anak lembu emas. Kemarahan Tuhan pun bangkit. Dan dia berencana untuk membinasakan mereka. Musa melihat kemurtatan umatnya, memohon kepada Tuhan agar tidak menghancurkan mereka. Ia bahkan berani meminta. Perhatikan. Ia bahkan berani, seorang Musa berani meminta agar namanya dihapus dari kitab kehidupan, jika itu bisa menyelamatkan umat Israel. Sekarang pertanyaannya, masihkah kita temukan pemimpin di bawah kolong langit ini, pemimpin gereja yang berani mempertaruhkan nyawa? Apakah itu saudara dan saya atau orang lain? Ya. Apakah pemimpin gereja yang kita temukan sekarang? Apakah itu saudara? Apakah saya juga? Jika ada masalah, lalu membiarkannya, atau mundur, lari dari masalah itu, bukan diselesaikan. Ini masalah berat masalahnya. Tuhan sudah sangat marah. Murkanya sudah menyala-nyala. Aku akan binasakan. Tapi Musa menawarkan Tuhan, luar biasa Musa ini. Dia menawarkan, lebih baiklah tidak ada namaku dalam kitab kehidupan itu daripada Tuhan kau musnahkan mereka semua. Tidak ada lagi generasi, tidak ada lagi penerus, tidak ada lagi nanti yang mewariskan ini. Dia berani menawarkan itu. Luar biasa. Kita berdoa supaya kepemimpinan GKKI besok muncul seperti kepemimpinan Moses. Amin. Amin. Gak ada aminnya ini, kulihat ragu-ragu. Amin. Kita berdoa kuat-kuat. Kita berdoa kencang sama Tuhan. Kita guncang tahtanya. Itu kata-kata saya, bukan bisa saya guncang itu. Artinya dalam doa profetnya itu, Tuhan, kami butuh pemimpin yang betul-betul seperti Moses ini. Ya, oke. Jadi di dalam Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai 33. Ya. Sebelum saya baca, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Kamu ini telah berbuat dosa besar. Ya, saya akan baca, Bapak Ibu. Keesokan harinya, dalam Keluaran pasal 32 ayat 30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, ini luar biasa. Mari kita perhatikan, simak baik-baik.
Tetapi sekarang, ayat 32, Keluaran 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Ini luar biasa si Musa ini. Gak usah pun aku masuk surga. Kira-kira begitu saya artikan. Gak usah pun aku masuk surga. Tapi mereka semua, jangan kau lenyapkan. Jangan kau musnahkan. Jangan kau hapuskan nama mereka yang telah kau catat. Ini luar biasa ini. Pemimpin seperti ini. Ayat 33, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Maka bebaslah apa yang diperkatakan Musa tadi. Hapuslah namaku. Ya, jadi kalau dihubungkan, dikaitkan dengan pelayanan sekarang, ini boleh saya representasikan seperti ini. Kalau anak-anakku yang kulihat tidak makan, maka aku nggak tega melihatnya aku makan duluan. Ya, ketika ini rata-rata gembala kan, ketika kita lihat jemaat itu tidak makan, apakah kita akan tega melihat mereka tidak makan, lalu kita sendiri yang makan? Kira-kira pengertian yang dalam itu dalam teks rohani maupun secara fisiknya seperti itulah. Dan disinilah yang ditunjukkan Musa kepeduliannya. Sementara kita sering mengatakan miliki hati Bapa, miliki hati Bapa, miliki hati Bapa. Apa yang disebutkan dengan hati Bapa? Kalau kita tidak paham hati Bapa itu, maka kita jangan pernah berkata-kata. Seorang pemimpin harus berhati Bapa. Sesungguhnya tidak perlu kata-kata itu keluar, berhati Bapa, tapi berhati mulia. Ketika seorang pemimpin berhati mulia seperti Musa ini, maka dia berani mempertaruhkan apa yang seharusnya tidak dia pertaruhkan, tetapi Tuhan perhitungkan. Engkau tidak saya hukum Musa, engkau namamu tidak lenyap, tapi siapa yang bersalah, siapa yang berdosa? Tuhan perhitungkan dari lelah Musa itu. Tuhan perhitungkan bagaimana capeknya dia naik ke Gunung Sinai. Begitu pedulinya dia, sekalipun dari awalnya ketika dipanggil dia jadi hamba Tuhan untuk menggembalakan umat itu. Dia sempat juga berkata, jangan aku agak cadel, aku tidak pintar berkata-kata. Bagaimana nanti Firaun mendengar aku berbicara? Sementara aku tidak fasih lidah, tapi Harun. Tapi tetap Tuhan bilang, ada Harun abangmu, dan dialah nanti ibarat seperti ini di pengertian. Aku tidak bisa berbahasa Mesir, tetapi nanti ada yang menerjemahkan. Harun bisa. Kira-kira begitu. Ya, kita lanjut. Musa dalam kepemimpinannya, dalam penggembalanya itu luar biasa. Pantang menyerah. Alkitab menyebutkan dia pantang menyerah. Dia tetap, sekalipun panas hatinya pernah terjadi. Dan emosi yang tidak terkontrol membuat dia tidak diizinkan Tuhan menyeberang untuk menikmati susu dan madu yang ada di tanah Kanaan. Tetapi puji Tuhan, tetap dia sampai kepada golnya. Luar biasa seperti ini. Dan ya, kita juga berharap kita bekerja seperti Musa itu. Apa yang bisa kita kerjakan? Pantanglah menyerah. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita sudah dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan pernah kata menyerah. Jangan pernah kata putus asa. Banyak hal panggilan dari karunia-karunia panggilan itu. Di mana kita berkembang, di mana kita bisa di situ mengasah talenta, mengasah karunia itu. Ya, kalau memang talenta dan karunia kita tidak dalam penggembalaan, apakah harus jadi gembala saja yang jadi hamba Tuhan, yang jadi pendeta? Banyak hal yang bisa kita kerjakan tentang karunia panggilan itu.
Mungkin juga kita membawa jemaat, mungkin kita juga sebagai pendoa, mungkin juga kita sebagai pemuji, mungkin juga kita sebagai penginjil, misionaris, mungkin juga kita pelayanan kerasulan, membangun dan membangun terus pos-pos atau gereja-gereja dan lain-lain. Nah itu yang dimaksud dalam kelima jawatan panggilan itu. Ya, mungkin kita juga bisa mengajar. Nah, oleh sebab itu, itulah tokoh pertama yang pantang menyerah adalah Moses, Musa. Beda dengan Yunus. Yunus bukan seorang tokoh yang hebat kalau dibandingkan dengan ketokohan Musa ini. Yunus disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsus. Bahkan berani juga dia membohongi Tuhan. Dikira Tuhan tidak bisa lihat. Nah, sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Jangan kita pernah membohongi Tuhan. Hidup menyimpang dari kebenarannya. Ya, memang kalau hidup benar itu sangat menyakitkan. Menyakitkan sekali. Ya, tapi Tuhan sangat senang dengan itu. Di hadapan manusia itu sangat menyakitkan. Bahkan mungkin kadang kita menerima perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Tapi yang menilai kita bukan manusia, Tuhan. Apalagi untuk hidup jujur. Itu sangat nggak disukai dunia. Ya, tidak disukai dunia sama sekali hidup jujur itu. Tapi Tuhan minta kita jujur dalam konteks perkataan. Katakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Sekalipun tidak ditulis. Tetapi waktu pembicaraannya dengan seorang perempuan Samaria itu yang luar biasa. Padahal kalau catatan buruknya itu luar biasa, itu menyimpan laki-laki 5 di rumahnya. Tapi waktu Tuhan tanya, ada suamimu, panggil dulu. Tidak ada Tuhan. Kau benar-benar mengaku. Jujur, kau tidak berdusta. Aku tahu kau simpan 5 lelaki. Tetapi Tuhan bukan melihat daripada itu kejujuran hatinya si perempuan Samaria itu. Engkau berkata jujur. Sama halnya dengan perempuan yang ketahuan berzina dalam Yohanes pasal 8. Mulai dari 1 sampai 11. Ya bagaimana Tuhan berhadapan dengan seorang pendosa akibat daripada perzinahan. Menurut hukum Taurat, itu harus lempari batu, dirajam. Tapi Tuhan bertanya kepada tokoh Taurat. Sebutan daripada itu namanya majelis Yahudi, tapi itu tokoh ahli. Dia katakan, menurut hukum Musa, Rabi, guru, ini harus dilempari mati. Kan begitu kan peraturannya? Iya, kata Tuhan. Tapi aku bertanya kepada kalian semua yang hadir di sini, yang mau menghukum perempuan ini. Adakah di antara kamu seorang pun yang tidak pernah berdosa? Kalau tidak pernah berdosa, silakan ambil batu, kau yang lempar duluan. Dan Alkitab mencatat tak satu pun. Itu artinya tak ada yang sempurna. Ya, secara objektif tidak bisa kita sempurna. Siapapun tidak ada yang bisa sempurna. Mulai dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, sampai kepada ke-12 rasul. Tidak ada satupun itu yang sempurna. Karena awalnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi yang dimaksud Tuhan bukan secara objektifnya, tetapi bagaimana ketaatan saudara dan saya, kesetiaan kita sebagai orang percaya yang pertama, sebagai orang percaya, kesetiaan, ketaatan kita sebagai hamba Tuhan, kesetiaan, ketaatan kita sebagai pelayan, sebagai ya dari kita sebutkan, seringkali kita menyebutkan pejabat gereja. Kita dituntut ketaatan dan kesetiaan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan kesetiaan itu dialamatkan kepada Tuhan, bukan kepada organisasi gereja. Bukan kepada gembalamu, bukan kepada ketua MD-mu. Ketaatan dan kesetiaan itu alamatnya adalah kepada Kristus Tuhan. Tetapi apa yang menjadi aturan dan peraturan kita harus ikuti. Amin Bapak Ibu. Ya, kita harus ikuti. Ya, kalau di dalam aturan organisasi itu ya kita harus ikuti.
Tapi sekali lagi, masalah ketaatan, jangan kita pernah salah berbicara. Ketaatan dan kesetiaan itu alamatnya hanya kepada Kristus. Bukan kepada sinode dan ketua sinode. Bukan kepada ketua MD, bukan kepada gembala sidang. Tapi kepada Kristus. Tapi apa yang menjadi peraturan dan aturan itu kita ikuti. Bukan kita mau membangkang. Ya, oke, kita lanjut. Tokoh yang kedua adalah Rasul Paulus. Seorang tokoh yang gigih dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Ia terus memberitakan Injil meskipun menghadapi penolakan, penganiayaan, dan kesulitan. Mengapa ia hampir setiap saat dalam hidupnya diperhadapkan dengan maut? Dalam catatan Korintus dikatakan, hampir setiap hari aku diperhadapkan dengan maut. Artinya kematian. Oleh karena memasyurkan namamu. Oleh karena memberitakan Injilmu. Yang kita tahu, track record Rasul Paulus ini sangat jelek. Track recordnya itu sangat jelek sekali. Tapi jelek di mata manusia, cakap di mata Tuhan. Amin. Itu hebatnya Tuhan Yesus itu. Bayangkan, garis keturunan secara fisikalnya. Pelacur itu masuk hitungan. Coba dibaca di Matius. Pelacur pun masuk hitungan di dalam membawa garis keturunan itu. Itu artinya kita jangan pernah menyombongkan diri. Kalau hebat pelayanan kita, kalau banyak berkat-berkat kita, mari kita peduli. Seperti Musa itu peduli. Rasul Paulus juga orang yang peduli. Peduli kepada jiwa-jiwa. Oke, saya lanjut. Mengapa ia hampir setiap saat dalam hidupnya diperhadapkan dengan maut atau kematian? Beberapa poin yang menunjukkan keteguhannya. Keteguhan seorang Rasul Paulus sehingga pantang baginya untuk menyerah. Meskipun hambatan dan rintangan selalu menghampiri hidupnya dalam memberitakan Injil. Yang pertama, keyakinannya. Paulus yakin pada penyertaan Tuhan dan hal ini memberinya kekuatan dan untuk terus maju dan tidak menyerah. Tadi judul kita di atas topiknya pantang menyerah. Ini Paulus pantang menyerah orangnya. Yang kedua, tidak menyerah pada keadaan. Dia tidak pernah dalam keadaan di penjara dia, dipenjarakan di kota Roma, dipenjarakan di mana saja oleh karena berita Injil. Dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Dia tidak pernah katakan sama Tuhan. Dia tidak pernah komplain. Dia tidak pernah marah. Bahkan di dalam catatan Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ketika dia bersama Silas di penjara di kota Filipi, tangan dan kakinya terikat. Tapi Alkitab mencatat, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas berkata, pada tengah malam, berarti antara jam 12 ke 00 gitu ya, Paulus dan Silas memuji Tuhan dan berdoa. Luar biasa. Apa yang terjadi ketika dia memuji Tuhan dan berdoa? Maka terjadilah yang tidak pernah diharapkan. Sendi-sendi penjara runtuh. Terjadi gempa bumi. Luar biasa. Dan gemparlah kota itu saat itu. Dan kepala penjara Filipi mau ngambil tindakan harakiri. Karena dia pikir Paulus dan Silas sudah kabur. Karena itu tahanan spesial. Tahanan gubernur. Tenanglah kau kepala penjara, aku dan Silas masih di sini. Tanganku masih terikat, tidak akan mungkin kabur. Dan puji Tuhan lewat peristiwa itu, kepala penjara dan seisi keluarganya diselamatkan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis. Haleluya. Luar biasa. Terjadilah kegemparan itu. Nah, yang kedua, tidak menyerah pada keadaan. Paulus menjalani berbagai penderitaan seperti di penjara, dimasukkan dalam penjara, yang walaupun tidak berdasar pada asas hukum yang bisa mendorongnya untuk masuk penjara, dicambuk atau dianiaya berkali-kali, ditolak, namun ia tidak menyerah pada keadaan tersebut dan terus memberitakan Injil. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Sekali lagi, pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya juga? Apakah kita akan menyerah untuk tidak lagi melayani Tuhan?
Karena ada, sekali lagi saya ulang, apakah atau akankah kita menyerah untuk tidak lagi melayani Tuhan karena ada perpecahan atau dualisme kepemimpinan di GKKI? Apakah kita akan menyerah dengan mungkin dalam tanda kutip saya pinjam bahasa, lalu kedagingan kita akan muncul. Dan perkataan-perkataan kita tidak membangun, bahkan melemahkan rekan-rekan kita satu pelayanan. Apakah itu akan terjadi? Atau kita akan luapkankah amarah kita? Kenapa susah bersatu? Tapi titik utamanya pada malam hari ini yang mau saya sampaikan, bukan di situ, Bapak Ibu. Tuhan mengadakan segala sesuatu tanpa kita pahami, tidak kita sadari. Tetapi dalam ujian itu, konteksnya tadi di awal, ia mau melihat aktor-aktor yang kuat. Ia mau melihat petarung-petarung nanti yang pantang menyerah, yang tidak mempengaruhi teman-temannya untuk tidak berdaya. Ya, saya lanjut. Maka milikilah moto hidup sebagai hamba Tuhan yang terpanggil. Jadilah hamba Kristus yang petarung. Apapun situasinya. Pantang untuk menyerah. Tidak ada kata menyerah sampai garis finish. Untuk menerima upah kemuliaan daripadanya. Jangan pernah menyerah. Jika terjadi pun seperti ini, biarkan Tuhan bekerja. Mari kita izinkan Tuhan bekerja. Jangan kita atur Tuhan. Jangan kita mencoba-coba lewat di luar daripada apa yang menjadi fungsi kita sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah, sekali lagi, kalau sering kita mengatur hati Tuhan, saya dan saudara harus bertobat. Jangan coba-coba sekali-kali mengatur Tuhan. Terkadang kita terlalu ngeroh di dalam hal pelayanan ini. Izinkan Tuhan berbuat, izinkan Tuhan berbicara, izinkan kedaulatannya berjalan. Supaya apa yang Tuhan kehendaki terjadi atas hidupmu dan hidupku. Jangan jadi kehendak kita. Oke. Yang kedua, daripada perjalanan Paulus ini. Yang ketiga, yang poin ketiga. Paulus memiliki prinsip hidup bahwa penderitaan dapat menghasilkan keteguhan, pengharapan dan kemuliaan Allah. Dalam suratnya kepada gereja jemaat kota Roma, dalam Roma pasal ke-5 ayat 3 sampai 5. Ayat 3 dikatakan, tetapi bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kelima, ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka kesimpulan daripada pantang menyerah yang saya angkat topiknya ini. Yang pertama, kalau saudara mau catat silakan catat, tapi kalau saudara anggap ini tidak perlu, tidak ada masalah. Saya tidak mengatakan catat itu. Tapi kalau kita rasakan ini penting, silakan catat Bapak Ibu. Yang pertama, hadapi tantangan hidup dengan iman dan sepenuhnya hidup harus berserah pada Tuhan dengan tidak meragukan kekuatan kuasanya. Saya ulang, hadapi tantangan hidup dengan iman dan sepenuhnya kita harus berserah pada Tuhan dengan tidak meragukan kekuatan kuasanya. Kalau meragukan nanti itu berbahaya bagi kita. Yang kedua, lihat atau melihat setiap tantangan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Ya, kita harus untuk bertumbuh dalam iman, untuk melihat atau menilai, memaknai tantangan itu. Itu harus menjadi pertumbuhan iman bagi saudara dan saya, Bapak Ibu.
Yang ketiga, tetaplah berdoa dalam segala situasi. Jadi doa itu jangan lepas dari seorang hamba Tuhan. Tetaplah berdoa. Dalam Roma 12 ayat 12c dikatakan, dan bertekunlah dalam doa. Tei proseuke proskarte rountes. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu meskipun jawaban yang ditunggu tidak ada. Sebelum saya tutup, maka saya akan baca lagi firman Tuhan. Yang pertama, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Ibu Christine nutup dalam doa firman ini, Bu Christine. Mari, Bu. Baik, Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, Bapak. Sungguh sangat memberkati bagi kami bahwa kami adalah seorang yang pejuang, seorang yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk setiap pelayanan-pelayanan kami. Biarlah setiap kami pendoa-pendoa ini Engkau pakai lebih lagi Tuhan, sehingga firman itu boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami, boleh bertumbuh, berbuah, dan buah itu boleh dinikmati oleh lingkungan kami, sekitar kami, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan itu luar biasa bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Sahala Sibuan, biarlah terus Engkau pakai lagi dimanapun mereka berada, dimanapun Bapak ini berada, berkati rumah tangganya, berkati setiap pelayanan-pelayanannya, Tuhan pakai lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.